Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Karawang akan melakukan praktek coaching untuk modul 2.3 yaitu dengan temanya coaching untuk supervisi akademik. Pada saat ini saya Deti Gandiawati dari SMP Negeri Karawang Barat. Kemudian ada teman saya Amol Sistianto dari SMK Negeri 1 Karawang. ya, dan teman saya juga. Saya Rizky Pratama dari SMP Negeri 2 Pedes. Semoga praktek coach hari ini berjalan lancar sebagai coach dan observer. Selamat menyaksikan. Semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Rizky. Ya, gimana sehat kabarnya Pak Mo? Alhamdulillah Pak Ya. Rizky. Pak Rizky gimana? Alhamdulillah juga hari ini Iya. saya sehat dan bisa bertemu dengan Pak Mo tentu dalam kaitan tugas saya hari ini menjadi observer Iya. dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Mo. Ya, Iya. Pak Mo udah siap? Siap Pak Rizky. Iya. Tentu kesempatan kali ini Pak Mo akan melakukan praktek coaching, ya coachingnya dengan Bu Deti. Deti, Iya. mata pelajaran IPS. Iya. ya. Saya juga kepengen tanya nih Pak Mo, Iya. pada beberapa hari ke belakang kan Pak Mo melaksanakan tugas coaching ya. Iya. Nah, gimana Pak Mo hasilnya, perasaannya? Karena itu proses belajar ya. Nah, Agak grogi ya. Karena kan kita berusaha ini masuk gak nih alurnya, ini dapat dilakukan semua enggak gitu ya. Iya. Alur tirtanya dilakukan semua enggak, jadi kurang benda gitu ya, jadi kurang natural lah gitu ya. Oke, ya. Mudah-mudahan pada kali ini karena sudah ada pengalaman gitu ya, walaupun Iya. cuma beberapa kali, mudah-mudahan lancar ya Pak Mo ya. Amin. Tirtanya terlihat Iya. dan tentu dapat menghasilkan solusi dari pengembangan diri coach itu sendiri gitu Pak Mo. Betul. Jika kita ingat bahwa kompetensi yang harus dilakukan dalam proses coaching itu kan ada Ya. hadir penuh, terus menjadi pendengar yang baik gitu Pak Amu, terus juga ada satu lagi melemparkan pertanyaan yang berbobot ya, berkualitas, sehingga ujungnya kompetensi 3 itu menghasilkan sebuah pengembangan diri coaching. Betul. Iya. Produknya adalah solusi itu Iya. sendiri gitu ya. Jika melihat itu dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan Pak Amok pada coaching sebelumnya, kira-kira kompetensi apa yang hendak Pak Amok upayakan setidaknya saat ini? Saat ini mungkin akan dikembangkan itu adalah present ya, kehadiran penuh. Iya, Penting bagi Pak Amok untuk melakukan itu Pak Amok. Iya, saya rasa penting ya. Karena kalau kita sudah bisa present, kita bisa ke kompetensi yang lain juga bisa teraih gitu ya, bisa terlaksanakan. Otomatis kan karena kita sudah kehadiran penuh, fokus betul, bisa jadi menjadi pendengar yang aktif juga gitu ya, dan bakal memikirkan strategi untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, betul, yang berbobot, yang berkaitan juga gitu ya, Betul, dan memancing betul. gitu. Oke, selamat Pak Mo, dan kita bisa mulai gitu ya. Iya. Dan semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar. Amin. Dan selanjutnya karena saya percaya untuk jadi observer, maka izinkan saya untuk duduk di sini Pak Mo ya. Silakan. Untuk setidaknya ada beberapa indikator yang harus saya observasi. Iya. Terutama apa yang menjadi fokus Pak Mo tadi. Betul. Kehadiran Present. present itu. Silahkan mungkin Bu Langsung. Deti, mangga Bu Deti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Amul? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Baik Bu Deti, ya saya kalau ngamati sebenarnya ada kegelisahan gitu ya Bu Deti. Iya betul Gimana nih, Pak Bu? Mo. Iya. Agak sedikit galau nih ya. Iya. Ada yang pengen saya sharing sama Bapak Iya. gitu ya. Tentang permasalahan ini Pak, pembelajaran di kelas saya gitu Iya. ya. Biasalah murid Pak, Iya.
ya kan? Permasalahannya, Ya, apa tuh Bu permasalahannya Bu? ya saya ingin mendapatkan ide yang segar ya Pak, menciptakan kondisi kelas yang kondusif, biar si murid itu bisa fokus ke saya selama mengikuti pelajaran saya tuh Pak. Karena setelah pergantian jam pelajaran itu anak suka nggak fokus gitu Pak. Oh iya, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif di kelas Ibu ya? Betul. Iya. Betul. Situasinya seperti apa tuh Bu sekarang Bu? Ya, jadi gini Pak, setelah jam pelajaran olahraga ya Pak ya, Iya. murid-murid itu kan nggak langsung ke kelas, mereka malah ke kantin gitu kan, atau nggak ada lah pas saya masuk ke kelas tuh ya Pak ya, Iya. mereka ada yang jajan, kemudian juga pas saya masuk ada yang asik aja gitu ngobrol gitu kan ya, intinya pas saya masuk tuh mereka cuek aja gitu, Iya, prepare untuk pelajaran saya gitu setelah olahraga itu. Menurut Ibu apa tuh yang mempengaruhi Ibu? Ya itu Pak, mungkin karena habis olahraga ya, jadi si anak tuh kelelahan, kemudian mereka itu jadi kayak pengen ke kantin lah, pengen ke kamar mandi gitu Pak ya, ngerasa juga mungkin lebih enak di luar gitu kan ya belajarnya gitu Pak. Nah, sekarang situasi yang Ibu inginkan itu bagaimana? Ya itu, mereka pengennya fokus pas saya datang mengikuti pembelajaran saya, terus pengen pas saya datang tuh memperhatikan gitu ya. Iya. Mereka senang sama pelajaran saya gitu Pak. Menurut Ibu apa yang bisa terwujud gitu Bu? Ya, mungkin kayaknya saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak di kelas. Betul. Ya kan, biar mereka itu bisa fokus kembali gitu kan ya. Iya. Nah, kalau secara skala dari 1 sampai 10, Ibu ada di posisi mana sekarang nih dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan? Iya, kayaknya baru di posisi 6 deh Pak. 6. Iya. Menurut Ibu, apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan ini? Ya itu Pak, jadi saya pengen pembelajaran sosial emosional saya gitu ya lebih diperbaiki, karena saya rasa sih sudah memiliki itu, tapi kurang maksimal gitu aja. Mungkin Bapak bisa bantu saya Pak? Iya. Ada hambatan nggak Bu atau gangguan untuk meraih tujuan ini gitu? Ya itu mungkin saya harus mempelajari RPP saya kali ya Pak ya. Iya. RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional PSE gitu kan. Iya. Oh iya begitu ya. Menurut Ibu, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisirnya apa ya Bu? Saya mau bikin dulu RPP ya Pak ya. Kemudian pilih cara yang tepat buat di pembelajaran nanti gitu. Isi RPP-nya mungkin Pak. Jadi rencana Ibu apa nih yang terdekat? Ya saya mau pelajari pembelajaran emosional di kelas. Terutama saya mau pakai praktek yang mindfulness itu Pak, kesadaran penuh. Biar pas pelajaran olahraga selesai, siswa itu fokus ke pelajaran saya. Gitu. Jadi strategi di PSE-nya seperti apa? Kayaknya saya mau pakai yang metode stop deh Pak. Stop ya? Iya, berhenti sejenak gitu ya, ambil nafas, terus amati sekitar apa yang ada dalam tubuh gitu kan. Kemudian dilanjutkan dengerin musik kayak gitu Pak. Kemudian saya bikin kuis juga atau bikin energizer. Nah, itu gitu. Ya. Kriteria keberhasilannya berarti apa nih Bu? Udah Ibu tetapkan? Itu Pak kriterianya, jadi biar murid fokus belajar dan senang mengikuti pelajaran saya. Jadi nanti apa yang akan Ibu lakukan dari alternatif tadi Bu? Ya, pertama saya mau persiapan dulu Pak rencana pembelajarannya supaya segera bisa diterapkan di kelas saya. Oh iya, berarti sekarang target untuk pelaksanaannya kapan Ibu? 1 minggu ya Pak ya. 1 minggu dari sekarang gitu ya? Betul. Oke, baik Ibu. Sekarang kita sudah tahu ya bahwa dalam 1 minggu ini berarti sudah ada progres itu ya Bu ya? Iya, betul. Seperti itu. Mungkin nanti kita ketemu lagi untuk ngobrol lagi ya Bu ya, untuk melihat progres setelah pelaksanaan ini gitu ya Bu. Minggu depan ya Pak ya, nanti saya akan ceritakan lagi update terbarunya. Menurut Ibu siapa yang perlu dimintai dukungan gitu Bu? Oke, jadi saya mau berkolaborasi sama teman sejawat Pak, rekan sejawat untuk membuat rencana pembelajaran tersebut. Oh iya, wah luar biasa ya Bu ya, berarti sudah menerapkan pembelajaran yang kolaboratif ya Bu ya. Oke. Pertanyaan terakhir Bu, dari sesi ini apa yang dapat disimpulkan Bu?
Ya, jadi setelah saya ngobrol dengan Pak Amo ya, saya dapat pencerahan, kemudian dapat ide untuk mengembalikan fokus saya Iya. terhadap peserta didik saya. Ketika mereka habis pelajaran olahraga tuh, saya coba menerapkan teknik stop, gitu ya Pak ya. Iya. Tadi itu diiringi instrumen musik, Iya. kemudian saya kasih kuis gitu ya, atau energizer. Luar Kemudian biasa lah. siswa tertarik belajar. Ya. Betul, sudah masuk ke penerapan PS ya Bu ya. Iya, Keren Pak. sekali lah pastinya Iya, ya. betul. Semoga rencana aksinya berjalan lancar ya Bu ya. Iya, terima kasih Oke. Bapak. Ya, semoga Iya. bermanfaat diskusinya ya Bu. Iya, terima kasih banyak ya Pak Amo. Sama-sama, Yang Ibu. saya hari ini kasih. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Oke. kegiatan hari ini. Luar biasa ya. Luar biasa telah dilaksanakan sebuah kegiatan coaching yang dilakukan Iya. oleh Pak Amo tadi dengan Bu Jeti, karena mendiskusikan beberapa hal yang harus diperbaiki tentu saja dalam kualitas pembelajaran gitu. Jika dilihat Pak Amo telah terlihat melakukan layanan coaching menggunakan alur Tirta gitu ya. Ada tujuannya, mengidentifikasi masalah gitu ya, juga merencanakan aksi apa yang akan dilakukan. Tadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada Pak Amo. Dan kapan tentu saja akan dieksekusi, tentu saja tidak cukup sampai situ saja, dengan siapa akan berkolaborasi, minta dukungan. minta dukungan dan lain sebagainya. Sudah sangat luar biasa. Itu adalah bagian dari langkah Tirta yang terakhir, tentu saja tanggung jawab. Iya. Begitu. Jadi tadi dan dari itunya Pak ya, dari tahapan Tirtanya dan dari fokus Bapak tadi diskusi pra observasi ya, kan ada fokus tersendiri gitu Pak ya. Iya. Menurut Bapak tadi diskusi tadi ya, coaching tadi dengan Bu Deti, coba indikator keberhasilan apa yang bisa dijelaskan dalam kaitannya dengan diskusi ini Pak? Indikator keberhasilannya mungkin tadi bagaimana akhirnya coach bisa menemukan rencana atau solusi ya dari permasalahannya, dan selanjutnya merencanakan aksi gitu ya, seperti itu. Oke. Baik Pak. Dan juga Pak Amo sendiri telah belajar banyak ya, dari tentu saja dari pengalamannya. Betul. Ada perubahan tentu saja ke arah yang lebih baik, bahwa telah berupaya juga Pak Amo mewujudkan diskusi dan mewujudkan kompetensi yang harus dilaksanakan pada kegiatan coaching itu, yaitu berfokus kehadiran penuh seorang coach, hadir penuh dan fokus pada persoalan-persoalan yang dihadapi coach. Dan sejalan dengan pendapat praobservasi tadi Pak, bahwa ternyata memang benar asumsi Bapak tentang kehadiran penuh berdampak pula pada pertanyaan-pertanyaan yang berfokus juga, yang berkualitas tadi, sehingga menghasilkan solusi yang tentu saja yang jelas gitu ya Pak Amo. Itu komentar-komentar saya harus baca karena tadi saya tulis kayak gini. Iya. Juga diperjelas tadi dengan rencana aksi. Iya. Itu, Pak Amo. Betul. Nah, terima kasih pada Pak Amo juga tadi coaching ya, atas praktik coaching kali ini telah memberikan hasanah informasi yang lebih banyak, dan mudah-mudahan kompetensi-kompetensi yang harus ada yang dimiliki oleh coach kita miliki pula gitu, karena semakin sering maka semakin kita terbiasa gitu ya. Dan pada akhirnya bukan saja kita mengetahui apa saja kompetensi coach, bagaimana langkah Tirta, tapi memang benar-benar implementasi pada diri kita, sehingga kita sebagai guru penggerak bisa merubah lingkungan kita gitu ya, bukan cuma diri kita. Itu saja, terima kasih dan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.